jangan keburu-buru buka bengkel hanya sekedar saya punya uang terus kemudian saya bisa sewa. Nah, sewa 3 tahun saya bisa, tapi teman-teman harus berpikir juga setelah 3 tahun itu apa yang harus kita lakukan buat bengkel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo Channel atau Santo SBM Channel. Kali ini saya mau sharing atau berbagi dari pertanyaan dari teman-teman mekanik. Teman-teman mekanik banyak yang tanya, Mas, saya pengen buka bengkel, tapi saya belum punya tempat dan saya harus sewa kalau saya mau buka bengkel. Nah, sebaiknya strateginya gimana ya supaya bisa buka bengkel dengan sewa, terus kemudian istilahnya itu bisa berkelanjutan. Nah gini, jadi ini hanya pandangan saya, ini hanya apa yang istilahnya yang saya pikirkan atau mungkin, dan ini belum tentu setuju atau teman-teman setuju atau cocok dengan pikiran teman-teman. Tapi ketika saya ditanya seperti itu, maka saya akan berusaha menjawab versi saya. Jadi kalau teman-teman itu sudah punya skill teknik, kemudian sudah mungkin ikut bengkel lama, sudah waktunya buka sendiri, tapi belum ada tempat, apa yang harus dipikirkan itu. Jadi menurut saya buka bengkel itu tidak harus ini, tidak hanya berpikir buka bisa sewa tempat kemudian buka. Jadi kita harus antisipasi, kita harus berpikir ke depan bahwa bengkel itu kan tidak hanya untuk setahun 2 tahun, tapi kalau bisa kan berkelanjutan. Artinya apa? Ya banyak teman-teman yang terjebak ketika mau buka bengkel langsung buka bengkel aja, bisa sewa langsung buka, tapi tanpa berpikir apa nanti tempat itu disewakan kembali setelah kontraknya habis. Kemudian apakah angkanya itu masih logika atau masih mampu untuk kita perpanjang di situ. Contohnya kayak gini, kita tuh buka bengkel itu nggak mungkin ketika buka bengkel kita langsung panen, itu kan nggak mungkin. Kalau bahasanya petani itu kan kita nanam dulu, babat dulu. Nah, proses dari pertama kita buka sampai dengan kita mencari konsumen di awal, biasanya itu 1 tahun pertama kita masih istilahnya belum stabil, tapi kita memulai mengumpulkan konsumen satu persatu, pelanggan satu persatu. Kemudian untuk kedepannya, ibarat harapan kita kan tahun kedua kita sudah mulai bisa, ya paling tidak sedikit banyak ada untungnya juga untuk pengembangan bengkel selanjutnya. Jadi menurut saya sewa itu menentukan juga. Makanya ketika mau buka bengkel jangan terburu-buru ketika teman-teman itu bisa sewa 2 tahun, 3 tahun terus kemudian buka. Kasihan nanti ketika sudah habis kontraknya nggak bisa ngontrak lagi, atau habis kontraknya nggak diperpanjang, pindah lagi. Ketika pindah otomatis kita kembali ke asal lagi, babat lagi, memulai lagi. Jadi saran saya kita menyesuaikan kantong kita aja. Kalau seumpama modal kita itu kecil, kalau kita mau sewa tempat di kota besar dengan budget yang tinggi, menurut saya tidak usah. Kenapa? Karena kalau contoh di Surabaya itu kalau sewa tempat, mungkin ketika kita mau buka bengkel itu bisa modal awalnya kita sewa terus kemudian buka. Tapi setelah kontrakan itu mungkin 3 tahun habis, kita mau perpanjang lagi, pasti naiknya sudah tinggi. Nah pertanyaannya, mampu nggak kita sewa lagi di situ? Kalau nggak mampu, ya otomatis kita pindah, nyari tempat lagi di tempat yang baru. Ya kalau bisa cari yang tempat yang dekat. Kalau jauh ya kita memulai lagi, babat lagi, dari nol lagi. Disitulah kendalanya sebetulnya teman-teman bengkel itu, istilahnya bengkel, teman-teman mekanik yang buka bengkel itu banyak terjadi kendala di situ. Setelah buka, berjalan, kemudian 3 tahun nggak dikontrakkan lagi, atau mungkin bayar sewa lagi sudah nggak mampu, pindah lagi, memulai sesuatu yang baru lagi. Artinya apa?
saran saya, kita nyari tempat yang logika aja, sesuai kemampuan kita. Contoh, kenapa kok saya istilahnya buka bengkel, saya orang Surabaya tapi saya buka bengkel di Blitar, ya karena menyesuaikan kantong saya itu loh. Logikanya kalau saya di bengkel Surabaya, saya mungkin bisa sewa 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, saya tidak mampu lagi untuk bayar sewanya. Naiknya mungkin sudah nggak, logika kita, hitungan kita sudah nggak masuk. Kalau beli, harganya sudah di atas M, 1 miliar ke atas. Nah, kalau kita jualan tenaga, kita nggak mampu untuk beli. Ini kalau hitungan matematika loh ya. Tapi kalau kita ngomong rezeki itu dari Gusti Allah, ya itu beda lagi. Makanya saran saya, kalau teman-teman pemula mekanik yang pengen buka bengkel, jangan keburu-buru wes mentang-mentang saya bisa sewa 3 tahun terus saya buka di situ. Tapi pikirkan lagi bahwa ditanyakan atau mungkin dibuatkan surat perjanjian sama tuan rumahnya. Kalau saya selalu bikin istilahnya perjanjian dengan yang saya sewa. Kalau nanti saya sewa 5 tahun. Setelah 5 tahun itu nanti kenaikannya berapa, disewakan lagi apa enggak. Nah, kalau disewakan lagi nilainya berapa, jadi kita sudah hitungan di depan, sudah tahu. Nah, kalau kita memang mampu, hitungan kita masuk, ya sudah jadi. Tapi kalau umpama hitungan kita nggak masuk, ya pending gitu. Artinya apa? Ini gampang-gampang susah, karena banyak teman-teman yang istilahnya ketika buka bengkel pertama jalan, kemudian sudah mulai jalan mau menikmati hasilnya ternyata di-cut sama pemilik kontrakan. Nah, ini masalah buat mekanik, masalah buat teman-teman yang buka bengkel gitu. Nah, saran saya, kalau memang di tengah nggak mampu, hitungan 5 tahun kemudian kita mau ngapain. Jadi saya hanya mengajak teman-teman berpikir panjang bahwa ketika saya buka bengkel hari ini, saya harus berhitung 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian gimana ya? Posisi bengkel saya gimana? Masih buka di situ atau nggak dikontrakin lagi, atau saya harus pindah lagi cari tempat. Nah, makanya solusinya adalah ya kalau kemampuan kita kecil, kalau kita mau buka bengkel di rumah, sekedar buka bengkel ngerjakan di rumah, ya tempat kita sendiri lebih baik itu di rumah. Meskipun ngerjakan sehari 4, sehari 5 di rumah, itu kita nggak terbebani dengan sewa. Kita nggak mikir lagi nanti ke depannya gimana. Awalnya mungkin berat karena di rumah, tapi itu jauh lebih baik ketika kita buka bengkel di luar, sewa, dan setelah jalan nggak disewakan lagi. Nah, kalau di istilahnya kemampuan finansial kita itu nggak banyak, nggak besar, ya minggir aja. Mungkin Surabaya, ya cari yang pinggiran, yang sewanya mungkin lebih murah. Terus kemudian angkanya itu masih logika dengan kita. Berat, iya. Terus kemudian pastikan juga, ya kita harus berhitung juga. Kalau saya sewa, kemudian 5 tahun kemudian saya mampu nggak ya beli daerah situ. Meskipun kita nggak punya uang, ya istilahnya kita nggak punya uang, kan kita bisa minta dukungan keuangan dari bank untuk beli tempat. Tapi angkanya itu terjangkau nggak dengan kita. Ketika kita ngambil itu dari bank, mampu nggak kita bayar tiap bulan? Mampu nggak bengkel kita itu istilahnya membayar angsuran untuk beli tempat itu? Nah, kenapa harus minggir ya? Logikanya seperti itu. Jadi kenapa saya buka di daerah itu, daerah logikanya nilai investasinya lebih rendah dibanding di Surabaya. Terus kemudian UMK-nya juga mungkin beda dari Surabaya. Terus kemudian setelah 5 tahun kita buka, kita bisa sewa lagi, angkanya masih logika. Kalaupun kita harus istilahnya kita ada keinginan untuk beli atau lokasi di sekitar itu ada yang dijual, angkanya mungkin nilainya nggak di atas 1 miliar. Artinya untuk bengkel itu masih tercover lah. Untuk kita beli dengan minta pendanaan dari bank, kita masih bisa ngangsur. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Jadi jangan keburu-buru buka bengkel hanya sekedar saya punya uang, terus kemudian saya bisa sewa. Nah, sewa 3 tahun saya bisa. Tapi teman-teman harus berpikir juga, setelah 3 tahun itu apa yang harus kita lakukan buat bengkel kita? Mampukah kita ngontrak lagi, perpanjang lagi,
boleh apa enggak itu kontrakan diperpanjang. Kemudian kalau nggak boleh dan nggak mampu, umpama kita mau beli, mampu enggak kita beli dengan angka yang menurut kita, oh ya hitungan kita masih masuk. Artinya apa? Ini pengalaman teman-teman yang buka bengkel di kota besar. Itu banyak ketika bengkel itu sudah jalan kemudian tutup. Tutupnya bukan karena nggak laku, tutupnya karena nggak mampu lagi sewa, nggak mampu beli. Mau nggak mau maka geser lagi, cari tempat yang istilahnya cari tempat baru lagi. Ketika cari tempat yang baru, ya mungkin ada 1-2 konsumen yang datang mencari kita. Tapi percaya atau tidak, zamannya sudah berubah. Zamannya sekarang itu orang itu berpikir bahwa dekat cepat, dekat rumah, mudah terjangkau, kemudian pelayanan cepat, dan semua bengkel kan berlomba-lomba untuk itu. Makanya kalau dulu ada konsumen yang fanatik sampai mencari kemanapun kita pergi itu masih ada yang nyari, ada yang ngikutin gitu loh. Oh ya ini buka di sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Konsumen masih mau ngikut kita. Tapi hari ini itu berbeda. Hari ini konsumen itu nggak mau seperti itu. Artinya apa? Kita kesulitan mencari konsumen yang benar-benar ada, pasti ada lah, yang loyal ke kita. Contohnya gini, ketika teman-teman punya konsumen, anggap aja konsumen setia loh ya. Kalau loyal beda, kalau loyal itu dia memang mau kemanapun kita pergi dia akan ngikut selama masih terjangkau. Tapi kalau konsumen setia itu dia servis terus di tempat kita, tapi dia juga nggak fanatik ke kita. Kalau kita punya konsumen, anggap aja 200 konsumen, itu yang loyal paling ya sekitar 20 orang lah, yang mau ketika kita pindah di tempat yang baru, orang itu masih mencari kita karena kita punya kontaknya, punya nomor handphonenya dan yang lain-lain. Tapi kebanyakan ketika kita jauh dari situ, maka orang itu akan pindah ke bengkel yang lain. Jadi ini perlu, kenapa kok strategi ini harus dipikirkan. Banyak teman-teman mekanik yang tidak berpikir ke depan. Artinya dia hanya berpikir bahwa saya bisa sewa 3 tahun, saya buka aja. Tapi setelah 3 tahun nggak dipikirkan. Kalau saya istilahnya sharing ke teman-teman, berbagi pengalaman saya, dulu saya juga gitu. Ketika saya sewa di Surabaya, ternyata waktunya perpanjangan, yang pemilik rumah alasannya nggak disewakan lagi. Terus ketika kita lobby ternyata angkanya minta 2 kali lipat. Ya kita kan tidak mampu, mau tidak mau kita harus geser. Makanya bersyukurlah buat teman-teman yang punya tempat sendiri, memulai usaha sendiri di tempat sendiri, meskipun tempatnya itu mungkin lah ya, kalau hitungan matematika kurang strategis itu apa. Disitulah basis data atau istilahnya data konsumen itu penting. Makanya saran saya, ketika kita mampu sewa 3 tahun itu untuk di luar dan kita kedepannya nggak bisa sewa lagi atau mungkin beli sudah nggak mampu, ya saran saya buka aja mungkin di rumah konsumen ya, kita belajar dari awal, memulai dari awal, dari yang kecil, nanti pelan-pelan. Nah uang yang buat budget yang buat sewa tadi itu dibelikan aja spare part kita ngambil, dilengkapi spare partnya. Kemudian di rumah itu nggak hanya sekedar mengerjakan motornya saja, karena kita buka di rumah ya otomatis kan jangkauannya kan sempit. Nah sekarang kan ada media sosial, sekarang ada marketplace, jadi di rumah pun bisa jualan spare part dengan online itu loh. Ya, itu menurut saya solusi. Jadi buat teman-teman, ini saya hanya sharing, hanya berbagi bahwa yuk kita pikir ke depan, yuk kita nggak hanya asal buka bengkel, tapi gimana sih bengkel itu setelah 5 tahun, gimana sih bengkel itu setelah kontrak habis, gimana sih nasib bengkel kita itu ketika kita istilahnya sewanya sudah habis, terus kemudian kita harus cari tempat yang baru lagi, lokasi baru yang jauh dari situ. Maka kita akan mencari lagi, dan itu kasusnya terulang kembali, mencari konsumen baru, kemudian nanti sudah rame, terus kemudian pindah lagi, rame lagi, pindah lagi. Nah dari perjalanan itu sebaiknya di depan kita pikirnya yuk sesuaikan kantong kita, kemudian kemampuan kita berapa. Kalau memang kita harus minggir aja, enggak apa-apa. Saya aja di Surabaya
terus kemudian saya buka di Blitar, kemudian saya buka di Sidoarjo, pinggiran juga di Tulangan. Tidak apa-apa, memang berangkatnya merangkak pelan-pelan, tapi itu kan istilahnya low budget, bahasa kita low budget high impact. Jadi dengan budget sekecil mungkin nanti feedbacknya ke kita itu besar. Oke, terima kasih teman-teman. Ini hanya saya berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan jawaban saya bisa buat pertimbangan, mungkin ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.